Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wula Rahmadani dengan NIM 1908056014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas paper untuk memenuhi tugas mata kuliah keuangan yang diampu oleh Ibu Yolanda Norasia. Nah, pada paper ini saya mengambil judul jurnal internasional yang berjudul The Effect of Interest Rate on Investment Empirical Advance of Jiangsu Province, China. Yang arti dari judul jurnal itu yaitu pengaruh tingkat bunga terhadap investasi, bukti empiris Provinsi Jiangsu di China. Nah, penulis dari jurnal ini yaitu Wu Han, Li Suyuar, dan Adnan Khursid. Asal dari jurnal ini yaitu Ocean University of China. Tahun terbit dari jurnal ini yaitu tahun 2015. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang abstrak dari jurnal ini. Jurnal ini tujuannya yaitu untuk menguji dampak suku bunga terhadap investasi di Provinsi Jiangsu, China, di mana Provinsi Jiangsu merupakan daerah yang menjadi pusat investasi terbesar di China. Nah, pada penelitian ini nih nanti ada saran yang akan membantu dalam hal kebijakan suku bunga serta meningkatkan investasi sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jiangsu. Untuk metode yang diambil dari penelitian ini yaitu metode uji empiris. Dalam makalah ini untuk menguji pengaruh suku bunga terhadap investasi di Provinsi Jiangsu. Untuk investasi jangka panjang, uji kointegrasi Nexus Johannes digunakan, sedangkan model Vector Error Correction atau VECM digunakan untuk mencari hubungan jangka pendek selama periode tahun 2023 dan 2012 sampai 2012. Nah, untuk uji empiris di sini maksudnya yaitu melakukan proses pengujian hipotesis dengan melakukan observasi mengenai data dari situasi tingkat investasi di Jiangsu, China. Ya, datanya itu apakah meningkat atau menurun atau bagaimana. Nah, untuk yang dimaksud dengan model error correction yang itu merupakan teknik pengkoreksian keseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang serta menjelaskan hubungan antara perubahan terhadap perubahan bebas. Nah, maksudnya itu dia tuh mencari apa sih keuntungan dari jangka panjang dan jangka pendek dari investasi yang dilakukan di China atau di Jiangsu. Selanjutnya latar belakangnya yaitu karena ada perubahan suku bunga dapat mencerminkan situasi dasar operasi ekonomi makro. Hal ini juga akan mempengaruhi semua variabel ekonomi makro seperti PDB, tingkat harga, tingkat pekerjaan, neraca pembayaran internasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, jelas tingkat bunga merupakan variabel ekonomi yang paling penting untuk memainkan peran penting dalam makro maupun ekonomi mikro. Sehingga ini nih kayak penting banget gitu untuk perkembangan ekonomi di Jiangsu atau di China. Nah, oleh karena itu, perubahan suku bunga merupakan salah satu faktor utama untuk menilai situasi ekonomi makro, dan analisis tren suku bunga adalah metode utama untuk memprediksi situasi ekonomi makroskopik yang ada di Provinsi Jiangsu. Ekonomi barat percaya bahwa tingkat bunga pasar, total tabungan sosial dan investasi sangat berkaitan erat. Oleh karena itu, tingkat suku bunga pada saat ini mempengaruhi kegiatan investasi.
Pada saat yang sama, suku bunga saat ini juga mempengaruhi skala investasi di masa depan untuk menyesuaikan tabungan. Jika tingkatan bunga menjadi naik, maka harga obligasi juga turun. Jika tingkat bunga turun, maka harga obligasi juga naik. Nah, penurunan suku bunga berarti biaya investasi juga menurun, sehingga merangsang investasi dan total investasi sosial masyarakat. Otoritas di kalangan teori ekonomi barat dan manajemen moneter perlakuan suku bunga sebagai sarana penting bagi indeks penting untuk mengukur fungsi ekonomi dan penyesuaian operasi ekonomi. Agar lebih memahaminya, kita akan membahas tentang hasil dari penelitian ini. Beberapa ahli menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antara tingkat bunga dan investasi. Berdasarkan bukti dari 21 negara berkembang dari tahun 1971 sampai 1980, analisis tentang aset keuangan real menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara pertumbuhan suku bunga real dan aset keuangan. Jadi, jika faktor diskonto dipilih untuk mewakili variabel investasi dan metode estimasi GMM digunakan untuk menganalisis hubungan antara investasi dan tingkat bunga dalam lingkungan yang tidak pasti, ternyata ada korelasi positif antara keduanya, dan semakin tinggi volatilitas suku bunga, maka semakin positif pula korelasinya. Dalam pengambilan keputusan investasi yang optimal di bawah resiko suku bunga dalam jangka panjang, terbukti bahwa suku bunga memiliki pengaruh yang besar terhadap pendapatan investasi. Nah, dari analisis empiris ditetapkan berdasarkan suku bunga jangka panjang, nilai tukar jangka pendek, dan investasi. Pada analisis investasi jangka pendek, maka obligatnya jangka panjang, ternyata terdapat hubungan yang lemah antara perubahan suku dengan investasi di Swiss dan Amerika Serikat. Kurva hubungan lebih sesuai dengan teori pararitas tingkat bunga. Nah, pada situasi tingkat investasi di Cina, Jiangsu pada tahun 1991 hingga masa reformasi dan keterbukaan selalu meningkat pesat. Pada bank sentral telah menaikkan suku bunga sebanyak 4 kali. Pada 1 Juli 1995, angka tersebut mencapai titik tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Sejak 2010, ekonomi telah pulih secara bertahap. Bank sentral menaikkan suku bunga lagi untuk mempertahankan harga yang stabil dan menopang pembangunan ekonomi, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan kebijakan tarif dan investasi untuk meningkatkan kualitas investasi dan mendorong kegiatan ekonomi di Jiangsu. Nah, pada 20 tahun terakhir tuh pemerintah itu berusaha meningkatkan kualitas investasi di Jiangsu agar bisa menopang perekonomian ekonomi di Jiangsu, sehingga kalau perekonomian di Jiangsu juga bagus, maka juga di Cina perekonomiannya juga akan bagus. Nah, pada bagian ini VICM digunakan untuk menganalisis pengaruh suku bunga terhadap total investasi di Jiangsu, Cina. Suku bunga pinjaman 1 tahun dipilih sebagai variabel suku bunga dan indeks harga investasi aktif tetap dipilih sebagai variabel investasi. Data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik Negara. Ini nih masih berhubungan dari tadi melakukan uji empiris, yaitu menguji berdasarkan data yang ada.
Nah, untuk VICM dibentuk data investasi rate dari tahun 2003 hingga 2012 untuk menguji hubungan di antara keduanya. Sekarang dapat disimpulkan bahwa ada hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel. Dalam jangka panjang ini, investasi dan tingkat memiliki hubungan negatif. Dan jika tingkat berkurang 1%, maka investasi akan meningkat 0,0014%. Namun dalam jangka pendek, investasi dan suku bunga memiliki hubungan yang positif. Jika panjang bunga meningkat sebesar 1%, maka investasi Jiangsu akan meningkat sebanyak 0,016%. Nah, dalam jurnal ini kesimpulannya yaitu dalam jangka panjang suku bunga dan investasi memiliki hubungan yang positif sehingga akan mengurangi tingkat dan akan mempromosikan investasi di Jiangsu. Tetapi pada saat yang sama diamati bahwa meskipun tingkat bunga berpengaruh pada investasi, itu adalah dampak yang relatif lemah. Selain tingkat, ada juga banyak faktor lain yang mempengaruhi investasi di Jiangsu seperti ukuran pasar, tingkat perkembangan ekonomi, lingkungan investasi, dan kebijakan preferensial. Lalu menurut hasil dari empiris, dampak suku bunga terhadap investasi di provinsi Jiangsu ada dan dampaknya berbeda tergantung pada industrinya. Oleh karena itu, ada beberapa saran. Yang pertama, para investor di perusahaan harus membuat keputusan yang tepat dan terinformasi sesuai dengan perubahan tingkat bunga, yaitu pemerintah Jiangsu harus membuat kebijakan investasi yang fleksibel. Tujuannya agar lebih memperhatikan industri yang peka terhadap kepentingan. Beberapa saran yang diberikan untuk melengkapi kebijakan suku bunga dan meningkatkan kepekaan masing-masing subjek investasi terhadap suku bunga. Yang pertama, yaitu mempercepat laju liberalisasi suku bunga. Yang kedua, memperbaiki saluran dan lingkungan investasi. Yang ketiga, meningkatkan sensitivitas investasi untuk menilai di perusahaan. Oke. Hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai paper jurnal ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata atau kesalahan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.